Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresti Arbaniati dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai bab mendesain program pelatihan. Dalam bab mendesain program pelatihan, kita akan membahas yang pertama, langkah desain program pelatihan, analisis instruksional, pola klaster, pola prosedural, pola kombinasi, dan taksonomi Bloom. Yang pertama, langkah mendesain program pelatihan. Apa saja yang kita lakukan dalam mendesain program pelatihan? Dalam langkah mendesain program pelatihan ini, kita mempunyai 8 tahapan. Yang pertama, menilai kebutuhan untuk menentukan tujuan pembelajaran. Maksudnya, kita membuat pelatihan dengan menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh objek yang akan kita jadikan peserta pelatihan. Misalnya, ada beberapa pengangguran di suatu kelurahan. Kemudian mereka itu mungkin mempunyai skill menjahit, tetapi kurang diasah. Nah, tentunya di sini kita seharusnya membuat pelatihan mengenai pelatihan menjahit untuk para pengangguran tersebut agar nantinya tujuan dari pelatihan tersebut adalah si pengangguran dapat bekerja sesuai dengan skill yang mereka punya. Kemudian yang kedua, melakukan analisis instruksional. Analisis instruksional ini kita akan bahas di bab selanjutnya. Kemudian yang ketiga, melakukan analisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, analisis karakteristik itu maksudnya kita melihat kemampuan apa yang sebenarnya mereka punya dan kebutuhan apa yang harus kita penuhi, seperti itu. Kebutuhan di sini maksudnya adalah kebutuhan kemampuan atau pengetahuan yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah mereka mengikuti pelatihan. Konteks pembelajaran maksudnya adalah apa yang kita sampaikan di pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pelatihan tadi. Kemudian yang keempat, menuliskan tujuan pembelajaran atau kompetensi khusus. Jadi, tujuan-tujuan yang telah kita tentukan tadi itu harus ditulis secara jelas agar nantinya di akhir ketika kita melakukan evaluasi pelatihan, kita dapat melihat seberapa jauh keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Kemudian yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Kemudian yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, strategi ini sangat penting karena suatu pelatihan atau pembelajaran akan berhasil apabila diterapkan dengan strategi atau metode yang sesuai, seperti itu. Kemudian yang ketujuh ada mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Nah, dalam mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari pembelajaran atau pelatihan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedelapan, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Yaitu di awal kita harus membuat rancangan untuk melaksanakan evaluasi formatif atau evaluasi di pertengahan pelatihan. Pertengahan atau di awal pelatihan. Kemudian yang selanjutnya, analisis instruksional. Nah, seperti yang dibahas tadi pada poin yang kedua, analisis instruksional merupakan suatu langkah yang diperlukan untuk menguraikan kompetensi umum sebuah program pelatihan menjadi sejumlah subkompetensi. Nah, contohnya, di sini kita membuat sebuah peta kompetensi yang memperlihatkan kemampuan yang perlu untuk dikuasai oleh peserta pelatihan. Contohnya,
peserta pelatihan dapat menggunakan mesin jahit baik yang tradisional maupun yang menggunakan listrik. Nah, itu nanti pertama kita harus membuatnya secara umum. Peserta pelatihan dapat menggunakan mesin jahit. Nah, kemudian dibuat lagi subkompetensinya menjadi lebih khusus mesin jahit yang tradisional dan juga mesin jahit yang bisa dibilang modern atau menggunakan listrik, agar program pelatihan dapat dijalankan secara lebih efisien dan efektif. Kemudian selanjutnya ada pola cluster. Pola cluster ini berisi sub-sub keterampilan yang perlu dilakukan tanpa memperhatikan faktor jenjang dan hierarkinya. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini dalam membuat pelatihan menjahit tadi, itu kan ada menjahit dengan menggunakan mesin yang tradisional dan mesin yang modern menggunakan listrik. Tetapi kita tidak harus memperhatikan harus lebih dulu belajar yang pakai mesin supaya lebih modern baru belajar yang tradisional, atau sebaliknya. Tidak seperti itu, tetapi kita juga bisa dengan mempelajari kedua-duanya seperti itu. Atau tidak terdapat keharusan harus yang ini terlebih dahulu karena lebih baik, tidak ada seperti itu. Kemudian selanjutnya pola prosedural. Pola yang mengatur kinerja seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan agar dapat dijalankan secara sistematis dan struktural. Jadi pola ini digunakan untuk mengatur seseorang itu agar dalam melakukan pekerjaannya itu dapat bisa dibilang terstruktur, tidak acak-acakan. Jadi urut mulai dari mungkin bagaimana cara memasukkan benangnya, kemudian bagaimana cara menjahitnya, bagaimana cara menyalakan mesinnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya pola kombinasi. Nah, pola kombinasi di sini itu sama dengan pola-pola sebelumnya, yaitu mengatur bagaimana kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas. Namun terkhusus dalam pola ini menggabungkan beberapa subkompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan itu menggabungkan ketiganya, antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian selanjutnya ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini sangat penting tentunya dalam digunakan dalam kita mendesain program pelatihan, karena nantinya output atau tujuan dari diadakannya suatu pelatihan itu harus menyangkut 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan ketiga aspek ini harus dapat dicapai oleh peserta pelatihan setelah melakukan pelatihan. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.